Halo semuanya, selamat datang di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, J-Coin akan membahas perkembangan terbaru dalam pasar cryptocurrency yang masih hangat dan panas. Jadi, mari kita mulai. Pada tanggal 3 Juni, Kongres Amerika Serikat telah menaikkan pagu utang sebesar 1,2 triliun dolar. Langkah ini dilakukan untuk menghindari ancaman gagal bayar dan penutupan pemerintah. Keputusan tersebut memberikan kelonggaran pinjaman pemerintah hingga 16 Desember 2025, yang berhasil meredakan kecemasan pasar. Selama beberapa hari terakhir, pasar ekuitas tetap stabil, tetapi pasar mata uang kripto mengalami gejolak yang signifikan. Securities and Exchange Commission atau SEC telah meluncurkan serangan regulasi yang agresif, yang berdampak pada penurunan nilai mata uang kripto utama secara jangka pendek. Salah satu perusahaan yang menjadi sasaran adalah Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao. Mereka dituntut melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk penyediaan sekuritas yang tidak terdaftar seperti BNB, BUSD, layanan taruhan, operasi tanpa izin sebagai pialang, bursa, lembaga clearing, dugaan pelanggaran dana pelanggan, dan mencuci perdagangan. Akibat gugatan ini, nilai Bitcoin mengalami penurunan sebesar 5%, yang memicu likuidasi panjang senilai 300 juta dolar. Likuidasi ini merupakan yang terbesar dalam satu hari pada tahun 2023. Keesokan harinya, SEC melanjutkan pengejarannya dan menyorot perusahaan Coinbase. Tuduhan yang dialamatkan kepada Coinbase, mirip dengan tuduhan terhadap Binance, dengan meluas ke program taruhan mereka yang dianggap melanggar undang-undang sekuritas. Akibatnya, saham Coinbase mengalami penurunan tajam sebesar 16% pada hari Selasa. Namun, pasar mata uang kripto menunjukkan ketahanan dalam menghadapi situasi yang penuh gejolak ini, dan mungkin juga didukung oleh likuidasi besar-besaran pada hari sebelumnya. Bitcoin menjadi ujung tombak dalam pemulihan ini, yang menunjukkan tren positif. Kenaikannya mungkin terkait dengan regulasi yang lebih transparan dibandingkan dengan aset kripto lainnya. Menariknya, gelombang pemulihan ini juga berdampak pada altcoin secara keseluruhan. Pemulihan ini sebagian besar disebabkan oleh likuidasi. Pada hari Selasa, short senilai lebih dari 75 juta dolar dilikuidasi, kemungkinan karena pembukaan posisi baru setelah gugatan terhadap Binance dan Coinbase diungkapkan. Ini berarti bahwa selama 2 hari, terdapat tekanan panjang dan pendek yang signifikan, yang menghasilkan likuidasi senilai 375 juta dolar. Dari segi teknis, beberapa hari terakhir ini memberikan peluang yang menguntungkan bagi para trader, mengingat tingginya volatilitas yang dipicu oleh peraturan baru-baru ini. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perpotongan garis rata-rata pergerakan 9 hari atau MA9, dan rata-rata pergerakan 100 hari atau MA100. Terakhir kali perpotongan ini terjadi, Bitcoin mengalami penurunan tajam sebesar 25% dalam beberapa hari. Jika pola harga yang serupa terulang, level akan kritis. Berikutnya yang harus diamati adalah 25.000 dolar. Jika level dukungan ini tetap kuat, itu bisa menunjukkan kekuatan relatif bagi Bitcoin. Setelah melewati minggu yang penuh gejolak, sekarang saatnya debu mulai mereda dan satu hal menjadi sangat jelas, kalau lanskap cryptocurrency telah mengalami perubahan besar. Tindakan keras dalam regulasi telah memicu transformasi yang berdampak signifikan pada kekayaan para investor, pemangku kepentingan, dan penggemar mata uang kripto. Di tengah naik turunnya nilai Bitcoin yang begitu cepat, penurunan drastis saham Coinbase, dan berlanjutnya tuntutan hukum, pasar cryptocurrency sedang diuji dalam tingkat ketahanannya. Dampak dari pergeseran besar ini akan berdampak jauh melebihi periode waktu saat ini, dan memberikan sinyal yang jelas kepada dunia mata uang kripto, juga era pengawasan yang longgar akan segera berakhir. Terlepas dari apakah tuntutan hukum ini menghasilkan hukuman atau tidak, pesan dari otoritas pengaturan sangat jelas, kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Itulah berita terkini tentang guncangan di pasar cryptocurrency. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan pembaruan terbaru dari J-Coin. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.